Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian pasti udah gak asing dong sama yang namanya penyakit kanker. Kanker adalah gangguan kesehatan yang terjadi karena adanya pertumbuhan sel abnormal dan tidak terkendali di dalam tubuh. Dan kalian tahu gak sih, kanker membunuh hampir 9 juta orang dengan sekitar 14 juta diagnosa baru setiap tahunnya loh. Serem banget kan teman-teman. Di antaranya ada kanker ovarium dan juga kanker serviks yang akan dibahas oleh kelompok 1. Tetapi sebelum ke pembahasannya, anggota dari kelompok 1 yaitu Amelia Dia Utami, Leonice Anantia, Nabila Lutfi Narsida, Pipi Ropika, dan Teresia Wanehet. Yang akan kita bahas pertama yaitu kanker ovarium. Apa sih kanker ovarium itu? Kanker ovarium merupakan jaringan kanker yang tumbuh di ovarium. Kanker ini dikelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan lokasi awal perkembangan tumor, yaitu tumor epitelial, tumor stromal, dan tumor sel germinal. Tumor epitelial berkembang pada permukaan epitelium atau indung telur dan merupakan jenis paling umum. Sedangkan tumor stromal berasal dari sel-sel yang memproduksi hormon kewanitaan yaitu estrogen dan progesteron. Lalu tumor sel germinal berawal dari dalam sel yang memproduksi telur dan dapat ditemukan pada wanita berusia muda. Kemudian kita bahas mengenai etiologi atau penyebab terjadinya kanker ovarium. Terbagi menjadi 2, ada penyebab utama dan juga penyebab umum. Penyebab utamanya terjadi karena DNA di sel-sel ovarium mengalami perubahan atau mutasi genetik. Namun hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebab terjadinya mutasi genetik tersebut. Lalu penyebab umumnya berusia di atas 50 tahun, merokok, menjalani terapi penggantian hormon saat menopause, memiliki anggota keluarga yang menderita kanker ovarium atau kanker payudara, menderita obesitas, endometriosis atau sindrom Lynch, dan pernah menjalani radioterapi. Selanjutnya manifestasi atau gejala dari kanker ovarium diantaranya mual, sakit perut, cepat kenyang, perut selalu kembung, sering buang air kecil, penurunan berat badan, keluar darah dari vagina, serta pembengkakan pada perut. Lalu komplikasi dari kanker ovarium diantaranya perforasi atau lubang pada usus, penimbunan cairan di selaput paru-paru atau efusi pleura, penyumbatan saluran kemih, dan penyumbatan usus. Untuk pemeriksaan pada kanker ovarium yang pertama ada pemindaian. Metode awal yang dilakukan untuk mendeteksi kanker ovarium adalah dengan USG perut. Setelah itu dokter dapat melakukan CT scan atau MRI. Yang kedua tes darah. Tes darah bertujuan untuk mendeteksi protein CA125 yang merupakan penanda adanya kanker. Yang ketiga ialah biopsi. Biopsi merupakan pengambilan sampel jaringan ovarium untuk diteliti di laboratorium. Pemeriksaan ini dapat menentukan apakah pasien menderita kanker ovarium atau tidak. Selanjutnya adalah tindakan. Tindakan yang pertama ialah operasi. Operasi bertujuan untuk mengangkat salah satu atau kedua ovarium. Yang kedua radioterapi. Radioterapi adalah penggunaan sinar berenergi tinggi untuk membunuh sel-sel kanker. Dan yang ketiga ada kemoterapi. Kemoterapi adalah pemberian obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Beberapa jenis obat yang digunakan pada kemoterapi adalah yang pertama ada karboplatin, paclitaxel, etoposide, dan gemcitabine. Yang terakhir yaitu tes atau terapi maintenance. Terapi maintenance diberikan pada pasien kanker ovarium stadium 3 dan 4 yang telah menjalani operasi atau kemoterapi. Omong-omong tentang stadium, yuk kita bahas mengenai stadium kanker ovarium berdasarkan tingkat keparahannya. Stadium kanker ovarium dibedakan menjadi 4 stadium. Stadium yang pertama yaitu kanker terdapat di salah satu atau kedua ovarium dan belum menyebar ke organ lain. Di stadium 2, kanker sudah menyebar ke jaringan dalam rongga, panggul, atau rahim. Stadium 3, kanker telah menyebar ke selaput perut atau peritoneum, permukaan usus, dan kelenjar getah bening di panggul atau perut. Dan di stadium 4, kanker sudah menyebar ke organ lain yang letaknya jauh seperti ginjal, hati, atau paru-paru. Baiklah, itu saja pembahasan mengenai kanker ovarium. Selanjutnya kita bahas mengenai kanker serviks. Apa sih kanker serviks itu? Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini, sebelum timbul komplikasi serius. Dan kalian tahu gak sih, kanker serviks itu ialah salah satu jenis kanker yang sering terjadi pada wanita. Jadi kalian harus hati-hati ya. Selanjutnya, etiologi atau penyebab pada kanker serviks terbagi menjadi 2, ada penyebab utama dan juga penyebab umum. Penyebab utamanya disebabkan oleh infeksi human papillomavirus. Infeksi virus ini sangat rentan menyasar individu yang melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan. Wah, sasimu banget ya. Iya, sasimo, sana sini mau. Sedangkan penyebab umumnya antara lain faktor keturunan, usia, terutama wanita yang berusia 40 tahun ke atas, merokok, kurangnya konsumsi buah dan sayur,
berat badan berlebih atau obesitas, penggunaan kontrasepsi minum atau pil KB jangka panjang, frekuensi hamil dan melahirkan, hamil atau melahirkan di usia muda, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian manifestasi atau gejala dari kanker serviks yang pertama perdarahan di antara periode menstruasi setelah hubungan seksual, nyeri di daerah panggul atau punggung bagian bawah, rasa sakit atau ketidaknyamanan saat berhubungan seksual. Lalu komplikasi dari kanker serviks yang pertama gagal ginjal, sesak nafas, terjadi kejang saat kanker menyebar ke otak, dan fistula. Fistula ialah terbentuknya lubang akibat kerusakan jaringan pada kandung kemih atau saluran kotoran dan vagina. Oke, sebelum lanjut kita bahas mengenai jenis-jenis dari kanker serviks. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ialah karsinoma sel squamosa atau KSS. KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi dan bermula di sel squamosa serviks, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Jenis yang kedua ialah adenokarsinoma. Adenokarsinoma adalah jenis kanker serviks yang bermula di sel kelenjar pada saluran leher rahim. Pemeriksaan pada kanker serviks diantaranya yang pertama ada pap smear. Pemeriksaan pap smear menjadi pemeriksaan tahap awal dalam deteksi kanker serviks. Yang kedua, tes HPV. Dokter juga memiliki opsi untuk melakukan tes HPV guna mendeteksi keberadaan infeksi human papillomavirus. Lalu yang ketiga ada kolposkopi. Jika hasil pap smear atau tes HPV menunjukkan adanya perubahan sel yang mencurigakan, dokter mungkin akan melakukan kolposkopi. Lalu ada biopsi. Biopsi ialah pengambilan sampel jaringan ovarium untuk diteliti di laboratorium. Dan yang terakhir ada tes pencitraan. Hasil biopsi mengindikasikan adanya kanker serviks biasanya perlu dilanjutkan kembali melalui tes pencitraan seperti CT scan, MRI, atau PET scan. Tindakan pada kanker serviks diantaranya yang pertama ada konisasi. Konisasi ialah prosedur pembedahan yang bertujuan untuk mengangkat jaringan abnormal pada serviks. Yang kedua, histerektomi ialah pembedahan untuk mengangkat rahim dan jaringan sekitarnya. Yang ketiga, ada radikal histerektomi ialah pengangkatan rahim, jaringan sekitarnya, serta kelenjar getah bening yang terinfeksi. Yang keempat, pembedahan konservatif ialah pembedahan untuk menyelamatkan kemampuan reproduksi pada wanita yang masih ingin memiliki anak. Selanjutnya ada radioterapi, ialah perawatan yang menggunakan sinar X atau partikel lain untuk menghancurkan sel kanker. Lalu kemoterapi ialah penggunaan obat-obatan untuk menghancurkan sel kanker. Setelah itu ada terapi target, ialah pengobatan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker dengan mengenali dan menargetkan komponen khusus pada sel kanker. Dan yang terakhir ada imunoterapi. Imunoterapi adalah metode pengobatan yang melibatkan penggunaan sistem kekebalan tubuh pasien untuk melawan sel kanker. Yuk kita bahas mengenai stadium kanker serviks. Pada stadium 1, kanker serviks akan menempel pada dinding rahim. Lalu stadium 2, kanker serviks akan menyebar pada saluran dan kelenjar getah bening. Pada stadium 3, kanker akan memperluas pada saluran kemih menuju ginjal dan dinding panggul. Lalu pada stadium 4, kanker akan menyebar pada organ di dalam tubuh dan kandung kemih. Nah, itu dia materi mengenai kanker ovarium dan kanker serviks. Bahaya banget kan teman-teman? Apalagi untuk yang para perempuan. Maka dari itu, mulai detik ini, sayangi organ tubuh kalian. Semoga materinya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.